Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah penyebaran Islam Sunan Bonang. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah penyebaran Islam Sunan Bonang. Maulana Magdum Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang merupakan salah satu ulama Wali Songo yang paling populer dalam berdakwah. Ia menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Adipati Tuban yang bernama Arya Teja. Ia merupakan keturunan ke-23 Nabi Muhammad. Hal ini bisa kita ketahui dari silsilah yang menghubungkan garis keturunan Sunan Bonang dengan Nabi Muhammad. Sunan Ampel yang merupakan ayah dari Sunan Bonang adalah anak dari Ibrahim As-Samarkandi. Jika ditarik garis keturunannya, maka akan menemui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan khalifah keempat sekaligus sepupu Nabi Muhammad dan suami dari salah satu putri bungsu Nabi Muhammad yakni Fatimah Az-Zahra. Sunan Bonang diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Kediri, Tuban, dan daerah Sempadan Surabaya. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Pada saat itu, ia mendirikan sebuah langgar atau masjid di tepi Sungai Brantas, lebih tepatnya di Desa Singkal. Masjid tersebut bernama Masjid Astana, yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dari masjid kecil yang terletak di bagian komplek makam Sunan Bonang inilah pada masa itu menjadi tempat belajar mengajar, ibadah, dan sekaligus menjadi pusat dakwahnya. Sunan Bonang juga sempat mengislamkan Adipati Kediri, yaitu Arya Wiranatapada sekaligus putrinya. Menurut Babat Daha Kediri, usaha dakwah awal yang dilakukan Maulana Magdum Ibrahim di pedalaman Kediri adalah dengan pendekatan yang cenderung bersifat kekerasan. Sebagai akibat pendekatan dakwahnya yang keras itu, dalam Babat Daha Kediri dikisahkan bagaimana Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa konflik dalam bentuk perdebatan maupun pertarungan fisik. Kiranya setelah kurang berhasil melakukan dakwah di Kediri, Sunan Bonang kemudian menuju ke Demak, Jawa Tengah atas panggilan dari Raden Patah. Pada saat di Demak, ia tinggal di Desa Bonang. Konon, ia mendapat julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di Desa Bonang ini. Oleh Raden Patah, yang merupakan pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang dalam ajarannya ia menyampaikan, jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan. Jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam, jangan sampai digoncang kebingungan. Sejak usia muda, Sunan Bonang sudah mendapatkan pendidikan ajaran nilai-nilai Islam. Ia belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Tak hanya belajar dengan ayahnya saja, ia juga belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain belajar dari ayahnya Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yang pada saat itu bersama dengan Raden Paku atau Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji menuju ke Tanah Suci. Kecerdasan dan keuletan Sunan Bonang dalam menuntut ilmu menjadikannya orang yang menguasai banyak hal. Sunan Bonang terkenal dalam dakwahnya dengan penguasaannya dalam ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, bela diri, dan beberapa kesaktian serta kedikdayaan lainnya. Seperti Wali Songo lainnya, pendekatan yang dilakukan Sunan Bonang dalam berdakwah tidak jauh dari kebudayaan dan tradisi yang telah ada di masyarakat. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian dan kebudayaan untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan metode alat kesenian berisi ajaran agama Islam. Untuk berdakwah di Pulau Jawa, tentunya tidaklah mudah, karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur kejawen. Tetapi Sunan Bonang tidak mudah menyerah. Ia melihat kalau masyarakat Jawa sangat tertarik dengan dunia seni. Atas dasar hal tersebut, sehingga muncul ide untuk membuat sebuah alat musik. Sunan Bonang kemudian menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong, hanya saja ukurannya kecil seukuran piring.
Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik bonang. Bonang adalah perangkat musik ketuk dengan bahan sejenis kuningan yang berbentuk bundar dengan lingkaran yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Jika benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Terlebih jika Maulana Makdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu. Pada awalnya, alat musik ini memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu, tetapi sekarang jumlahnya bisa lebih dari 6 bahkan ada yang mencapai belasan. Konon, dari gamelan inilah Maulana Makdum Ibrahim juga mendapatkan nama julukan sebagai Sunan Bonang. Maulana Makdum Ibrahim adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi serta piawai dalam memainkan alat musik. Pada saat akan memulai dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim akan membunyikan gamelan bonang terlebih dahulu. Ia memainkan bonang dengan memadukan dengan alat musik lainnya, seperti rebab dan lainnya. Dengan membunyikan bonang, akan terdengar suara yang merdu, sehingga banyak menarik perhatian masyarakat untuk datang ingin mendengarnya. Sambil memainkan alat musik, ia juga menyanyikan tembang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam. Dan tidak sedikit dari masyarakat yang ingin belajar membunyikan bonang sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya ini bukan berarti tanpa alasan. Ia memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa adanya paksaan. Hingga akhirnya, dengan adanya gamelan itu, banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam dengan kesadarannya sendiri. Begitulah siasat Maulana Makdum Ibrahim yang dijalankan dengan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, Sunan Bonang kemudian memulai dakwah ajaran agama Islam kepada masyarakat. Selain lewat gamelan, Sunan Bonang juga menyampaikan dakwah Islam melalui sebuah tembang atau lagu. Lagu yang diciptakan oleh Sunan Bonang bertajuk Tombo Ati. Tombo Ati adalah salah satu lagu tradisional Jawa yang ditulis sendiri oleh Sunan Bonang. Ia menciptakan lagu ini dengan tujuan untuk berdakwah. Oleh karena itu, di dalam liriknya terdapat banyak ajaran Islam yang diajarkan. Lirik dari lagu Tombo Ati yang diciptakan oleh Sunan Bonang dalam bahasa Jawa adalah Tombo Ati iku limo perkorone, kaping pisan moco Quran lan maknane, kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat wetengiro ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sopo iso ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Untuk lirik terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah obat hati ada 5 perkaranya, yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh, yang keempat perbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah, salah satunya siapa bisa menjalani, semoga Allah Ta'ala mencukupi. Dalam lagu ini, Sunan Bonang menyampaikan hukum-hukum ajaran Islam serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat muslim, seperti membaca Al-Quran beserta maknanya, melaksanakan sholat malam, berpuasa, berzikir di malam hari untuk menenangkan hati dan pikiran, dan juga dianjurkan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selain lagu Tombo Ati, ia juga menciptakan sejumlah tembang tengahan Macapat, seperti Kidung Bonang, dan lain sebagainya. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan, yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Strategi dakwah berikutnya yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam adalah lewat karya sastra. Sunan Bonang juga menciptakan karya sastra yang disebut Suluk Wujil, yang dipengaruhi oleh kitab Al-Sidik karya Abu Said Al-Khair. Suluk Wujil merupakan karya spiritual yang berisikan tasawuf sebagai media pengajaran agama Islam. Hingga sekarang, karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan, mengandung makna kehidupan beragama, sekaligus sebagai salah satu karya sastra terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam karya sastra ini terdapat banyak pesan tentang kehidupan antar manusia, kehidupan budaya yang ada di Jawa serta Indonesia, dan pastinya kehidupan beragama. Suluk Wujil ini dibuat antara abad ke-15 hingga 16. Uniknya, karya sastra ini berupa tembang atau lirik lagu. Awalnya, Suluk Wujil ini disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda.
Tetapi setelah Indonesia merdeka, naskahnya dipindahkan ke Museum Nasional yang kini bernama Perpustakaan Nasional Jakarta. Suluk berasal dari bahasa Arab, salaka al-tariqa, artinya menempuh jalan tasawuf atau tarikat. Ilmunya sering disebut ilmu suluk. Ajaran yang biasanya disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk, sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Selain suluk wujil, ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Skrieke disebut Handboek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Akan tetapi menurut seorang pakar Belanda G.W.J. Drewes, karya sastra itu bukan karya Sunan Bonang, tetapi mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab yang mempunyai tebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sebagai seorang pendakwah Islam yang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan kesenian, Sunan Bonang juga dijuluki sebagai seniman oleh masyarakat setempat. Sunan Bonang wafat pada usia 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525 Masehi, dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur. Lokasinya berada di sebelah barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah penyebaran Islam Sunan Bonang. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.